lagi sama aku, Nal Lautari. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, dan aku dari program studi pendidikan matematika. Mungkin kata perbandingan ini tidak asing lagi ya didengar oleh kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita mau ngebahas tentang perbandingan. Apa itu perbandingan? Mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, kita tunggu loading dulu ya. Dan 1, 2, 3. Nah, kita pilih untuk materi dulu. Apa sih perbandingan itu? Nah, ada yang tahu gak di sini? Berhubung di sini belum pada tahu, aku mau ngasih tahu bahwasanya perbandingan itu bisa juga disebut dengan rasio, yang merupakan proses membandingkan dua atau lebih besaran yang sejenis dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Nah, perbandingan dalam matematika ini juga dapat ditulis A banding B, atau A dengan A dan B adalah besaran yang memiliki satuan B yang sama dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya terdapat syarat-syarat perbandingan. Yang pertama dilihat dari satuan dari besaran yang dibandingkan itu harus sama. Bagaimana maksudnya? Maksudnya yang pertama itu dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Contohnya bagaimana? Ada panjang pensil Ani 13 cm, sementara panjang pensil Robi 50 cm. Nah, di sini kita bisa analisis bahwasanya kita membandingkan dua besaran yang sejenis atau yang sama, yaitu kita membandingkan panjang dari sebuah pensil. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bisa dipahami kan? Nah, kemudian syarat perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Kakak mempunyai uang 150.000, sementara adik 50.000. Maka perbandingan uang kakak dan adik yang paling sederhananya adalah 3:1. Nah, mengapa? Karena 150 bagi 50 itu bisa diperkecil, dibagi 50. Nah, jadi bentuk yang paling sederhana dari 150 banding 50 itu adalah 3:1. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain tadi terdapat syarat-syarat perbandingan, ada juga jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain pun ikut bertambah atau sebaliknya. Untuk menghitung perbandingan senilai, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, nilai satuan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B kali P jika misalkan A adalah harga barang, B adalah banyak barang yang ditanya, dan P adalah banyak barang yang diketahui. Nah, yang kedua, perbandingan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk A banding B sama dengan C banding D, atau A banding B sama dengan C banding D. Nah, dari bentuk perbandingan tersebut dapat digabungkan menjadi A banding B sama dengan C banding D, atau A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Jadi dikali silang gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang atau sebaliknya. Perbandingan berbalik nilai ini dapat dinyatakan dengan A banding B berbanding terbalik dengan harga P banding Q, atau dapat dituliskan menjadi A banding B sama dengan P banding Q sama dengan Q banding P. Jadi dibalikan. Maka A kali P sama dengan B kali Q. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Nah, di sini kita amati bareng-bareng ya, teman-teman. Pak Herman akan memperbaiki rumahnya. Dia memanggil 4 orang pekerja.
Pak Herman memperkirakan pekerjaan tersebut akan memerlukan waktu 16 hari. Jika Pak Herman menambah pekerja sebanyak 4 orang lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita amati dulu nih guys dari jenis perbandingan ini terlebih dahulu. Tadi kan telah disebutkan bahwasanya kalau perbandingan senilai itu, jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya pun bertambah. Nah, jika perbandingan senilai, jika variabel satu bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Nah, untuk di sini diketahui 4 orang pekerja dapat menyelesaikan 16 hari. Jika ditambah lagi 4 pekerja, berarti jadi 8 orang. Maka pekerjaan akan semakin cepat dong pastinya. Semakin banyak orang, maka akan semakin cepat. Nah, jadi kita dapat analisis bahwasannya di sini itu merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Mengapa? Karena bertambahnya suatu pekerja, maka akan mengurangi waktu yang diperlukan. Seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dapat dilihat di layar ini ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Tapi saya akan menjelaskannya kembali untuk lebih rinci. A per B sama dengan C banding D, itu kan tadi rumus dari berbanding senilai ini. Nah, maka bisa disubstitusikan. Yang pertama, kita asumsikan bahwasannya A itu adalah 4 orang pekerja, sedangkan B itu adalah pekerja kedua, yaitu 8 orang, karena 4 orang ditambah 4 orang jadi 8. Kemudian ditanyakan C itu waktu yang diperlukan, waktu yang ditanyakan ketika ditambah 4 orang itu jadi berapa hari gitu tah. Nah, per 16 hari. Mengapa jadi ini ya diibaratkan jadi pekerja 1 per pekerja 2 sama dengan H2 ya, hari yang kedua per hari yang pertama. Mengapa jadi hari kedua per hari pertama, gak hari ke-1 per hari kedua aja? Karena ini kan yang berbalik nilai gitu guys. Jadi harus dibalikan gitu. Jadi yang ditanyakannya yang di atas yang pertama yang disebutkan. Jadi 4 per 8 sama dengan X per 16. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silang guys. 4 kali 16 sama dengan 8X ya. Nah, selanjutnya diketahui kan jadi X sama dengan 4 kali 16 banding 8. Jadi 16 kali 4 kan 64. 64 bagi 8, 8 hari. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan setelah ada penambahan pekerja 4 orang yaitu adalah 8 hari. Jadi lebih cepat kan waktunya yang dari 16 hari menjadi 8 hari. Nah, ini pembuktian bahwasanya soal ini merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Silakan kalian amati ini termasuk ke dalam perbandingan apa saja. Dan silakan kerjakan dan bisa jawab di kolom komentar ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.